Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Kita masih dalam bab kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas permutasi. Oke, permutasi ini merupakan penyusunan ulang unsur-unsur dengan memperhatikan urutan. Jadi kata kunci di sini permutasi itu memperhatikan urutan. Urutan ini bisa juga disebut dengan posisi atau posisi. Baik, permutasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama kita akan membahas permutasi n unsur yang berbeda. Permutasi n unsur berbeda. Maksud dari n unsur berbeda ini, dari beberapa objek itu tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Nah, permutasi n unsur berbeda ini dituliskan, jadi penulisan dari permutasi itu seperti ini. P, N, R. Kadang ada juga buku menuliskan N, P, R. Ada juga buku yang menuliskan P dalam kurung N, R. Nah, ketiga bentuk ini sama, jadi bebas kita boleh menggunakan yang mana saja. Nanti rumusnya permutasi N terhadap R. Jadi ini cara bacanya permutasi N unsur terhadap R. Rumusnya ini erat kaitan dengan faktorial. Jadi rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Jadi ini rumus untuk permutasi N terhadap R. Nah, apa itu N dan R? Pada permutasi, N itu merupakan total yang tersedia, total objek yang tersedia. Kemudian R itu objek yang diperlukan. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana penerapan dari rumus permutasi N unsur berbeda, Bapak akan memberikan beberapa contoh. Untuk itu perhatikan contoh berikut. Baik, contoh yang pertama, di sini Bapak berikan soal dari 6 orang pengurus OSIS akan dipilih satu pasangan yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Nah, pertanyaannya berapa banyak kemungkinan pasangan yang bisa dipilih. Jadi ini merupakan contoh soal dengan menggunakan permutasi. Kenapa permutasi? Karena di sini ada posisi yang berbeda, yaitu ketua dan wakil ketua. Jadi ketua dan wakil ketua itu adalah posisi yang berbeda. Misalkan si A terpilih sebagai ketua, sementara si B itu terpilih sebagai wakil. Sekarang jika dibalik si B jadi ketua, si A wakil, nah maka ini merupakan pasangan yang berbeda. Jadi kunci utama dari permutasi itu adalah AB berbeda dengan BA. Maka dari itu ini bisa kita selesaikan dengan rumus permutasi. Baik, kita selesaikan bersama-sama.
Langkah pertama, kita tentukan dulu berapa N, berapa R. Oke, dari data yang diketahui pada soal, N itu adalah total objek yang tersedia. Nah, dari sini kita dapatkan ada 6 orang. Jadi total ada 6 orang yang akan dipilih. Jadi N-nya sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita perlukan adalah R. R itu berapa objek yang diperlukan. Nah, pada soal ini yang diperlukan, yang dipilih adalah satu pasangan. Nah, namanya satu pasangan itu 2. Jadi yang diperlukan adalah 2 posisi, dalam hal ini ketua dan wakil ketua, sehingga R-nya adalah 2. Oke, jadi data kita sudah lengkap, langsung kita substitusikan ke rumus permutasi. Ini akan menjadi NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Langsung kita masukkan N-nya 6, R-nya 2. Ini akan menjadi 6 permutasi 2 itu sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3, maksudnya 2. 6 dikurangi 2 faktorial. Oke, langsung kita selesaikan. 6 faktorial dibagi, kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 6 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini merupakan bentuk faktorial yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini kita bisa selesaikan. 6 faktorial kita jabarkan cukup sampai 4 faktorial. Sehingga ini menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kemudian yang di bawah pembaginya kita biarkan tetap 4 faktorial. Nah, sekarang perhatikan atas dan bawah. Apabila ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. 4 faktorial ini bisa kita sederhanakan dengan yang di bawah. Sehingga tersisa hasilnya adalah 6 kali 5. Kita dapatkan 30. Sehingga jawaban dari soal nomor 1, berapa banyak kemungkinan pasangan yang bisa dipilih? Jadi banyak kemungkinan ada 30 pasangan yang mungkin. Baik, ini contoh nomor 1. Agar lebih jelas, Bapak akan berikan lagi beberapa contoh yang lain. Baik, ini ada contoh soal nomor 2. Terdapat 3 pria dan 3 wanita. Mereka akan berfoto secara berjajar. Di foto bareng, berjajar. Tentukan banyak kemungkinan posisi jika. Jadi ada 3 soal. Yang pertama, yang A, mereka berjajar bebas. Jadi tidak ada syarat. Mereka berjajar secara bebas. Kemudian yang B, pria dan wanita itu harus selang-seling. Jadi pria, wanita, atau wanita, pria, dan seterusnya. Kemudian yang C, 2 pria harus di ujung. Jadi pada ujung barisan itu harus pria, tidak boleh wanita. Baik, kita selesaikan bersama-sama. Kita mulai dari yang A. Nah, ini juga tetap menggunakan permutasi karena posisi diperhatikan urutannya. Si A di kiri, si B di kanan, berbeda dengan si B di kiri, si A di kanan. Jadi ini tetap menggunakan permutasi. Baik, kita jawab bersama-sama. Kita mulai dari yang A. Mereka berjajar secara bebas. Artinya tidak ada syarat apapun. Nah, di sini kita wajib tentukan dulu N, kemudian tentukan juga R-nya. Kita mulai dari N. Ada berapa total objek pada soal ini? Ada 3 pria, ada 3 wanita. Berarti 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi N-nya sama dengan 6. Sekarang R. R itu posisinya. Nah, sekarang ada 6 orang. Otomatis kalau dia berfoto,
masing-masing membawa posisi masing-masing. Otomatis kalau ada 6 orang juga ada 6 posisi, jadi R-nya juga 6. Ini kalau tidak ada syarat. Langsung kita masukkan ke rumus permutasi. N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Langsung kita substitusikan. N-nya 6, permutasi R-nya juga 6, sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 6 faktorial. Baik, kita proses. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Sehingga ini menjadi 0 faktorial. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga 0 faktorial tidak usah dituliskan. Maka ini akan menjadi 6 faktorial. Langsung kita hitung berdasarkan definisi faktorial. 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan hasilnya. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 dikalikan 6, nanti hasilnya adalah 720 kemungkinan. Langsung Pak tuliskan di sini kemungkinan. Kemungkinan posisi. Baik, ini untuk kasus poin yang A, berjajar secara bebas. Nah, sekarang yang B, bagaimana jika pria dan wanita itu selang-seling? Nah, untuk kasus yang B, kita harus menggambar dulu diagram kemungkinannya, bagaimana posisi selang-selingnya. Untuk yang B, ada pria dan wanita. Prianya Bapak simbolkan P, wanita kita simbolkan W. Jadi kemungkinan pertama bisa pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Anggap saja sekarang kita hitung dari kiri ke kanan. Yang kiri ini merupakan posisi 1, kemudian ini posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6. Nah, karena harus selang-seling, otomatis para pria, kita mulai dari prianya, dia hanya boleh menempati posisi ganjil, yaitu posisi 1, posisi 3, dan posisi 5. Jadi dia tidak mungkin menempati posisi 2, 4, atau 6. Jadi ini untuk pria. Ini kemungkinan pertama. Jadi untuk kasus ini, kita hitung dari pria dulu. N-nya, prianya ada 3, kemudian R-nya, posisinya khusus untuk pria, dia hanya bisa menempati posisi 1, posisi 3, posisi 5, juga ada 3. Langsung kita masukkan ke rumus 3P3, seperti tadi ada 0 faktorial, nanti ini otomatis hasilnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3, di sini Bapak langsungkan. 3 faktorial itu hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Ini untuk pria. Kemudian untuk wanita. Untuk wanita. Nah, wanita hanya boleh menempati posisi yang kena 2, 4, dan 6. Dia tidak mungkin menempati posisi 1 karena dia harus selang-seling antara pria dan wanita sesuai permintaan poin yang B. Oke. Dengan cara yang sama kita temukan N-nya. Total objek, ada berapa wanita pada soal? Ada 3 wanita. Kemudian ada berapa posisi yang bisa ditempati oleh si wanita itu? Dia hanya boleh menempati posisi kedua, keempat, dan keenam. Jadi ada 3 posisi juga. Jadi R sama dengan 3. Kita substitusikan ke rumus permutasi. Jadi kita dapatkan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3. 3 kurang 3, 0 faktorial itu 1.
Jadi otomatis ini sama hasilnya dengan yang di atas, 3 faktorial. Bapak langsungkan hasilnya adalah 6. Jadi untuk kondisi pertama, ini hasilnya kemungkinannya 6 kali 6. Jadi hasil pertama, hasil pria dikalikan dengan hasil wanita, 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Ini untuk kemungkinan pertama. Jika pria, kita mulai dari pria. Ternyata posisi ini juga ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua, bagaimana jika wanitanya di sebelah kiri? Itu boleh juga, karena yang penting selang-seling. Sehingga kemungkinan kedua adalah wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria. Ini kemungkinan yang kedua untuk kasus yang B. Jadi harus hati-hati di sini. Sama caranya kita tandai, ini posisi pertama, ini posisi kedua, 3, 4, 5, dan 6. Jadi si wanita sekarang dia hanya boleh menempati posisi yang bernomor ganjil. Dengan cara yang sama, Bapak langsungkan saja untuk wanita itu nanti mendapatkan hasil 3 faktorial. Hasilnya adalah 6 juga. Kemudian untuk pria, dia juga akan mendapatkan 3 faktorial. Sesuai dengan rumus yang tadi. Ini juga hasilnya adalah 6. Hingga untuk kasus kedua, hasilnya adalah 6 kali 6 adalah 36. Nah, sejauh ini tidak ada kemungkinan yang lain lagi. Maka dari itu, totalnya kita tinggal jumlahkan kemungkinan satu dan kemungkinan kedua. Jadi hasilnya adalah 36 ditambah 36. Sehingga ada 72 kemungkinan. Ini untuk kasus yang B. Jadi kita cermati, hati-hati, tuliskan dulu diagramnya, dan kita tahu ada berapa kemungkinan. Baik, kita lanjutkan ke poin yang C. Baik, Bapak lanjutkan ke poin yang C. 2 pria harus di ujung. Nah, kondisi ini sama dengan langkah yang B, kita gambarkan dulu diagramnya. Jadi yang pasti pria harus di ujung. Jadi misalkan di sini pria, di sini pria, ujungnya harus pria. Sementara di tengah ini bebas, siapapun boleh. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, 2 pria harus di ujung. Maka yang kita tentukan dulu adalah pria harus di ujung, sementara yang di tengah ini bebas. Nah sekarang pertanyaannya, ada berapa orang yang ada di tengah-tengah ini? Otomatis sisa lagi 1 pria, kemudian wanitanya sisa 3. Jadi ini bebas ya, tidak ada syaratnya, yang penting pria ini yang harus di ujung. Nah jika kasusnya seperti ini, langkah pertama yang kita hitung adalah kita memilih 2 pria yang harus ada di ujung. Itu langkah pertama yang kita cari. Jadi Bapak tuliskan poin-poinnya. Pertama kita memilih pemilihan pria yang ada di ujung. Oke, itu tahap pertama. Nah, sekarang kita fokus ke pria. Ada berapa pria sekarang? Otomatis N-nya sama dengan 3, karena total ada 3 pria. Sekarang ada berapa pria diperlukan yang ada di ujung? Nah, namanya ujung itu ada 2, ujung kiri atau ujung kanan. Jadi ada 2 yang kita perlukan. Jadi R-nya sama dengan 2. Ini posisi ujungnya. N ini total prianya. Langsung kita masukkan ke rumus permutasi. Langsung saja Pak tuliskan 3P2. 3 pria pada 2 ujung. Nah, sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Itu kalian tahu 1 faktorial itu hasilnya adalah 1.
Nah, kita hitung 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Bapak langsung tuliskan hasilnya adalah 6. Jadi ada 6 cara untuk pemilihan pria yang harus ada di ujung. Baik, ini sudah langkah selanjutnya. Nah, sekarang baru kita bisa mengacak yang ini, yang di tengah. Yang bebas ini bisa kita acak. Nah, ini caranya mirip dengan yang nomor A, poin A. Posisi di tengah. Posisi di tengah. Nah, sekarang kita tentukan N-nya. Ada berapa orang yang ada di tengah? Karena tadi pada tahap pertama kita sudah memilih 2 pria, maka 1 pria sekarang bisa bergabung dengan posisi yang di tengah. Jadi di tengah ini ada 3 wanita dan 1 pria, sehingga total orang yang ada di tengah itu ada 4. Sehingga N-nya itu sama dengan 4. Baik, kita lanjutkan R-nya. Posisi, ada berapa posisi di tengah? Ya, seperti Bapak sampaikan di awal, 1 orang itu membawa 1 posisi. Sehingga ada 4 orang, otomatis ada 4 posisi juga. Langsung kita masukkan ke rumus 4P4. Nanti hasilnya adalah 4 faktorial. Bapak langsungkan. Kita hitung 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. 12 kali 2 hasilnya adalah 24 kali 1 juga hasilnya 24. Jadi yang ada di posisi tengah itu 24 cara. Nah, sekarang kita gabungkan keduanya. Total, nah ini karena dia kasus yang sama dikalikan. Kalau seperti tadi yang poin B, kemungkinan pertama bisa PW-PW, kemungkinan yang kedua WP-WP, itu beda kasus, maka nanti totalnya dijumlahkan. Sementara ini dia satu kasus, dia nyambung, sehingga hasilnya nanti tinggal dikalikan. Jadi pemilihan pria kita kalikan dengan yang posisi di tengah. 6 kali 24 hasilnya adalah 120 ditambah 24 adalah 144 cara atau kemungkinan. Jadi di sini harus hati-hati, harus cermat melihat ada berapa step langkah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak berikan lagi satu contoh. Baik, ini Bapak berikan contoh yang terakhir. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas memahami tentang permutasi N unsur yang berbeda. Nah, di sini terdapat 3 orang kelas 12. Jadi ada 3 orang siswa kelas 12, kemudian ada 2 orang siswa kelas 11 dan 4 orang siswa kelas 10. Mereka akan berbaris berjajar. Jadi ini kasusnya mirip dengan yang nomor 2 tadi. Tentukan banyak kemungkinan posisi jika yang A, mereka ini berjajar secara bebas, jadi tidak ada ketentuan, yang penting mereka berjajar. Kemudian yang B, tingkat siswa dengan tingkat yang sama tidak boleh pisah. Artinya kelas 12 itu harus berkumpul 3 orang, tidak boleh dia mencar. Begitu juga dengan kelas 11 dan kelas 10-nya juga harus berkumpul di masing-masing tingkat. Kemudian yang C, kelas 12 tidak boleh pisah. Jadi di sini kelas 12-nya harus tetap kumpul, sementara kelas 11 dan kelas 10 bebas di posisi manapun. Baik, kita selesaikan bersama-sama. Kita mulai dari yang A. Yang A, untuk lebih singkat, Bapak langsung saja, karena dia berjajar bebas, maka N-nya total dari semuanya. N-nya sama dengan 3 tambah 2 tambah 4. Nah, kita bebas posisinya. 3 tambah 2 tambah 4 hasilnya adalah 10. 9. Posisinya juga ada 9. Baik, langsung kita hitung hasilnya adalah 9 faktorial. Jadi kalian hitung sendiri berapa hasilnya. Ini angkanya cukup besar.
Baik, kita lanjutkan ke poin B. Siswa dengan tingkat yang sama tidak boleh pisah. Nah, ini kita gambarkan dulu. Kelas 11. Kelas 12 Bapak anggap saja dia A. Kemudian kelas 11 Bapak misalkan B. Kemudian kelas 10 Bapak misalkan C. Ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, kita gambarkan diagramnya. Bisa dia A, kemudian B, selanjutnya C. Oke, seperti itu. Karena tingkat yang sama tidak boleh terpisah, kita lingkarkan masing-masing tingkat yang sama. Jadi A-nya kita ikat jadikan satu kesatuan. Yang kelas 11 juga kita ikat menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yang kelas 10 kita juga ikat menjadi satu kesatuan. Hingga mereka tidak boleh terpisah. Nah, sekarang banyak cara atau banyak posisi kita mulai dulu posisi yang umum. Secara umum bisa saja kelas 12-nya di kiri, A-nya di kiri, bisa juga A-nya di kanan, bisa juga A-nya di tengah. Jadi di sini ada 3 objek umum, ada 3 yang umum. Ini kita bisa acak. Sehingga ada 1, 2, 3, N-nya 3, R-nya posisinya juga 1, 2, 3. Ini jika kita anggap satu kesatuan. Maka ini hasilnya adalah 3 faktorial. Ini untuk yang umum. Kemudian untuk posisi A, yang kelas 12. Nah, ternyata yang di intern kelas 12 ini juga bisa kita acak. Ada 3 orang, ada 3 posisi. N-nya 3, R-nya juga 3. Ini hasilnya adalah 3 faktorial. Kemudian posisi B, kelas 11, ini juga kita bisa acak. N-nya 2, R-nya juga 2, posisinya 2. Maka ini hasilnya adalah 2 faktorial. Kemudian kelas 10, Bapak simbolkan C tadi. Ini N-nya 4, R-nya juga 4. Nanti ini hasilnya adalah 4 faktorial. Jadi inilah yang akan kita totalkan semuanya. Karena mereka ini satu kasus, jadi tidak ada kasus yang lain, maka ini kita kalikan semuanya. Sehingga Bapak tuliskan di sini total sama dengan, mulai dari yang umum, dari 1, 2, 3, itu kita acak menjadi 3 faktorial. Kita kalikan dengan hasil pengacakan dari A, juga 3 faktorial. Hasil B yang diacak itu hasilnya juga 2 faktorial. Kemudian C yang diacak itu 4 faktorial. Nanti kalian hitung sendiri hasilnya. 3 faktorial itu hasilnya 6, 3 faktorial 6, 2 faktorial 2, 4 faktorial itu hasilnya ada 24. Dikalikan semuanya, itulah hasilnya. Kemudian Bapak lanjutkan ke poin C. Baik, untuk yang terakhir yang C, kasusnya kelas 12 tidak boleh pisah. Jadi Bapak tadi misalkan kelas 12-nya A, kelas 11-nya B, kelas 10-nya C. Oke, kita tuliskan lagi diagramnya seperti tadi. Kelas 12-nya ada 3, kelas 11-nya ada 2, dan kelas 10-nya ada 4. Nah, yang tidak boleh pisah, kita ikat jadi satu kesatuan. Oke, ini kita ikat jadi satu kesatuan. Sementara kelas 11 dan kelas 10 tidak ada syarat, jadi tidak usah diikat. Nah, sekarang kita hitung kemungkinannya. Yang pertama kita hitung secara umum dulu.
Nah, kelas 12 kita ikat jadi satu kesatuan, maka ini kita anggap satu orang. Ini kita anggap satu orang sekarang. Kalau dilihat secara umum, ini kita anggap satu orang, ini satu orang, satu orang. Nah, jadi total ada berapa N-nya? N-nya akan menjadi, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Kita anggap ada 7 orang, karena ini kita sudah hitung, kita anggap satu orang. Kemudian R-nya, posisinya ya sama, juga ada 7. Sehingga untuk posisi umumnya, kita lihat secara umum, nanti kita dapatkan masukkan ke rumus ini 7, permutasi 7, hasilnya adalah 7 faktorial. Oke. Ini untuk posisi umum. Selanjutnya, kita masuk ke intern yang diikat. Yang diikat itu adalah kelas 12. Jadi kita masuk ke sini. Itu A. A-nya itu kelas 12. N-nya ada 3 orang kelas 12. Posisinya juga ada 3. Kita masukkan ke rumus, dapatkan 3 faktorial. Dan tidak ada kemungkinan lain lagi, langsung kita totalkan. Totalnya kita kalikan umum dengan hasil A-nya tadi. 7 faktorial kali 3 faktorial. Nanti kalian kalikan sendiri. 7 faktorial itu angkanya cukup besar. 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Baik, sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal yang masih membingungkan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.